Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Re. Salam belajar, salam sehat semuanya ya. Nah, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Oke, di sini saya Kang Reis akan berbagi lagi ya kepada teman-teman lagi ya mengenai materi lanjutan ya mengenai studi kasus Microsoft Excel ya. Dan ini tidak terasa sudah masuk part 3 ya untuk perhitungan nomor karyawan. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru melihat video ini ya, teman-teman boleh cek video part 1, part 2-nya. Jadi di sini saya tujuannya ingin berbagi ya dari hasil belajar saya baik itu di perkuliahan ataupun di pekerjaan ya ataupun belajar mandiri atau secara otodidak mengenai bagaimana saya mengimplementasikan Microsoft Excel pada kehidupan sehari-hari ya, terutama mungkin ini di pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi apa yang ingin dibagikan itu ini ya membuat template perhitungan jam lembur ya. Jadi template, kenapa saya katakan template nantinya? Jadi kalau ada teman-teman punya tim nih, ceritanya nih ada tim yang ngerjain buat perhitungan lembur, mereka nggak usah hitung-hitung formula lagi, jadi cukup masukin datanya aja ke sini, data mentahnya gitu, di copy paste gitu ya. Nanti tinggal hitung si Excel, nah, itu akan otomatis menghitungnya. Gitu. Oke, kita langsung aja ke materi part 3 ya. Jadi sekilas sedikit ya, mungkin di part 1 dan 2 kita udah bahas ya mengenai saya membuat header jam kerja, kemudian ada gaji pokok ya. Di sini gaji pokok kita gunakan formula index match ya, karena ada satu kondisi ya di mana ada perubahan golongan gitu ya, naik gaji, istilahnya itu akan secara otomatis berubah gitu, nggak usah kita capek-capek lagi maintain-nya lagi gitu ya. Nah, terus kemudian untuk jam kerja ini sudah dimasukkan juga ya. Kemarin gampang ya pakai formula aritmatika, dan untuk keterangan ini berdasarkan kondisi hari ya, baik itu hari libur nasional ataupun hari libur biasa dan hari libur kerja. Nah, mungkin untuk kali ini saya akan sampaikan bagaimana menambahkan header lainnya yang memang dibutuhkan untuk perhitungan lembur. Oke, mungkin yang paling gampang di sini saya ingin hitung jam lemburnya dulu teman-teman ya. Jadi dari masing-masing karyawan ini di setiap harinya ya ketika mereka lembur itu berapa jam gitu kan. Karena kalau di sini jam kerja ya. Nah, ini baru kita hitung jam lemburnya ya. Kita tuliskan dulu di sini jam lembur ya gitu ya. Nah, untuk menghitung jam lembur itu akan mengacu kepada kondisi harinya teman-teman ya. Misalkan kalau hari libur nasional dan hari libur biasa itu di start awalnya itu dari jam masuk sampai jam keluar itu dihitungnya lembur gitu ceritanya. Nah, kalau di hari kerja, nah ini karena saya menggunakannya format kerja 5 hari kerja, berarti satu harinya itu 9 jam. Sehingga untuk hari kerja normalnya itu adalah 9 jam. Nah, apa yang mempengaruhinya nanti di sini perhitungan jam lembur. Oke, jadi kalau untuk kondisi sepertinya teman-teman menghitungnya karena ada beberapa kondisi, kita bisa gunakan formula if ya teman-temannya atau percabangan ya. Nah, untuk if itu ya kita di sini ada dua cara, bisa cara eh, gampang, ada cara gampang gitu lah ceritanya. Dua-duanya gampang sih sebenarnya. Cuman di sini bedanya ada yang cara panjang kalau kita malas nulis mikir ya, kalau kita malas mikir ya pakainya if bersarang aja gitu ya. Ada istilahnya itu namanya if bersarang. Nah, kalau satu lagi itu kita bisa pakai gerbang logika, bantuan gerbang logika seperti OR, AND atau XOR dan lain-lain ya. Nah, di sini saya pakai if bersarang dulu ya, yang paling gampang. Jadi kita keluarkan semua kondisinya untuk 3 kategori ini. Jadi di sini kita pilih untuk keterangannya jika keterangan itu adalah sama dengan hari libur nasional. Sebentar ya, hari libur nasional. Gitu ya. Nah, kemudian maka nilai benarnya apa? Gitu. Nilai benarnya apa? Nilai benarnya adalah dia itu jam kerja pastinya ya, karena dia jam keluar dikurangi jam masuk gitu ya. Sebentar, ini saya perbesar dulu formulanya teman-teman. Nah, ya kelihatan. Gitu ya. Kemudian kita masukkan nilai salahnya. Nah, nilai salahnya kita balikin lagi jadi if. Ya, karena ada kondisi lain di mana untuk keterangan ini jika di hari libur biasa, maka istilahnya dia ya sama kayak hari libur nasional gitu. Tapi dia dianggapnya di dua kondisi yang berbeda gitu, walaupun menghasilkan output yang sama gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya nilai false-nya karena si hari kerja ini nggak ada saingan, berarti kita langsung aja hari kerja ini outputnya kita keluarin sebagai nilai false gitu ya. Karena nggak ada saingan lagi dia. Berarti kita untuk ini jam kerja ya dikurangi 9 teman-teman, dan nulis 9 ini nggak bisa nulis nomor begini ya teman-teman ya, karena kalau kita tulis nomor begini dia bakal error. Sebentar, saya contohkan aja nih. Nah, dia bakal error ya, kenapa? Karena dia hitungannya number, sedangkan si jam kerja itu formatnya time. Jadi caranya adalah ini ubah jadi time gitu. Ini ubah jadi time, untuk 9-nya itu adalah jam, kemudian untuk menitnya itu adalah 0, kemudian secondnya juga ada 0. Dan ini jangan lupa kurungnya pasti dikurang 1 ya, karena di sini masih merah, harusnya ujungnya hitam gitu teman-teman. Oke, kita enter, maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, jadi untuk perhitungan jam lembur itu berdasarkan kondisi ini ya teman-teman. Dan misalkan gini, ah saya ada kalau hari libur juga, misalnya hari libur nasional juga,
itu tetap ada jam istirahatnya. Ini kan anggapannya saya nggak ada jam istirahat teman-teman ya kalau hari libur nasional. Nah teman-teman boleh misalkan untuk hari libur nasionalnya itu di apa namanya di adjustment lagi gitu kan. Jadi untuk jam kerjanya itu, sorry jam kerjanya ini ya di formulanya ya, jadi dikurangin 1 jam sebagai misalkan dia apa namanya istilahnya tuh waktu istirahat lah, boleh ya gitu sebagai waktu istirahatnya. Nah, begitu. Sama yang di hari libur nasional juga ditambahin. Gitu ya. Tapi kalau saya mah ibaratnya kata kalau udahlah kalau hari libur nasional pun hari libur biasa itu istirahatnya pun dianggap lembur gitulah. Itu istilahnya. Boleh-boleh aja kan ya kalau saya punya toko gitu kan, saya bosnya terserah saya gitu misalkan kalau punya kebijakan itu. Tapi untuk acuannya ya tetap kita kebijakan pemerintah ya. Tetap nggak boleh keluar. Jadi kalau ngurangin itu sebisa mungkin jangan ya. Kalau ngelebihin buat karyawan ya itu lebih bagus lah gitu ya. Oke, jadi curhat ya. Ini kita lanjut lagi ke selanjutnya ya. Jadi cara ini kan cara malas mikir. Nah, satu lagi itu cara nggak apa cara giat berpikir. Baik kayak giat berpikir. Jadi cara giat berpikir itu begini. Tinggal if ya. Kita pakai bantuan gerbang logika OR ya. Jadi gerbang logika OR itu buat menunjukin ada dua kondisi yang salah satunya boleh terpenuhi gitu dan mau mau yang mana ya itu terpenuhi maka nilainya menjadi benar ceritanya begitu. Jadi kalau gampangnya begini, saya pilih keterangan di sini jika atau ya artinya itu gitu cara bacanya hari libur nasional nasional kemudian si keterangan ini ya itu apa namanya itu dia itu adalah hari libur biasa ya atau juga hari libur biasa kan itu bacanya tuh kayak gitu lah logiknya tuh biasa. Nah, maka nilai benarnya apa? Nilai benarnya adalah itu adalah jam kerja ya. Nanti kalau tadi kalau misalnya ada jam istirahatnya tinggal kurangin 1 jam pakai time ya teman-teman ya gitu. Ini anggapnya saya masih nggak istirahat ya. Maksudnya biar formulanya nggak terlalu panjang gitu. Oke. Nah, jadi jam kerja ya. Kemudian selanjutnya untuk hari kerja karena hari kerja ini nggak ada saingan lagi ya. Jadi dia langsung aja jam kerja dikurangi 9 jam kerjanya ya. Time, time kemudian 9 jam kerja. Nah, ini tinggal kurung, enter. Hasilnya pasti sama teman-teman ya. Boleh dicek lah nanti ya. Dan untuk sekali lagi ya untuk teman-teman yang ingin mempelajari ya teman-teman bisa download aja filenya ya di link deskripsi video ataupun di playlist gitu ya. Nanti teman-teman boleh pakai juga template-nya kalau memang bermanfaat bagi teman-teman ya. Itu. Dan ini saya bagikan secara gratis teman-teman ya. Karena saya senang berbagi aja. Oke, kita lanjut lagi ya, dari setelah perhitungan jam lembur. Nah, ini sebagai owner nih, sebagai leader saya punya kebijakan lagi teman-teman ceritanya gitu ya. Jadi saya punya kebijakan kalau untuk jam lembur itu mesti di-adjust lah gitu kan. Ya teman-teman misalkan udah dikasih lebih tadi istirahat dianggapnya lembur ya kalau hari libur. Nah, tapi teman-teman juga biar kita gampang hitungnya gitu ya, gampang hitungnya koma-komanya jangan aneh-aneh gitu kan, jangan terlalu ngerepet gitu 1 menit dianggap lembur gitu kan ceritanya ya. Jadi bisa aja kan misalkan kalau aturan pemerintah kita ngikutin aturan pemerintah jam pertama itu hitungannya adalah sorry 1,5 kali gaji pokok misalkan. Nah ternyata dia lebih tuh 1 jam 1 menit. Nah jadi yang 1 menitnya dihitung dan dia dikalinya 2 kali gaji pokok gitu kan. Ya udahlah 1 menit mah ibarat loyalitas lah kita jalan kaki menuju pulang gitu contohnya. Nah ini ada namanya fungsi pembulatan teman-teman ya. Dan untuk pembulatan jam lembur ya teman-teman caranya bisa pakai round juga cuman pusing juga nantinya tapi kalau itu mesti di convert dulu number teman-teman. Nah jadi saran saya sih tetap kita pakai yang format time-nya dulu ya nanti kita convertnya kalau udah jadi ke number gitu ya. Oke jadi kita hitung dulu jam lembur di sini kita bulatin ya itu caranya gimana sebentar ini saya gunakan kata-kata dulu ya jam pembulatan lembur ya ini kepanjangan kita pendekin sebentar. Oke, nah di sini kan kita mau nulisin jam pemulatan untuk jam lembur ini ya teman-teman. Nah, nanti jam pemulatan ini yang menjadi acuan untuk perhitungan nominal lemburnya atau nilai lemburnya gitu ya. Nah, untuk jam pemulatan ini teman-teman kita bisa gunain fungsi yang namanya formula ya. Formulanya itu floor, floor mat ataupun ceiling. Floor sama floor mat itu sama. Itu bedanya versinya doang. Kalau floor itu versi yang lama, kalau floor mat itu versi baru gitu ya. Nanti saya tunjukin di sinilah. Kalau saya sih gampangnya karena saya itu pengen yang versi terbaru mulu ya pakainya floor mat aja ya. Bedanya itu ada di modenya sebenarnya kalau yang floor floor itu nggak ada mode. Nah, cuman nggak ngaruh sih kalau yang di pembuatan pembulatan yang ini itu nggak terlalu ngaruh ya. Jadi kita langsung aja. Jadi kita karena ada kondisi ya. Jadi gini, ini bebas aja ya kebijakan kita nih misalkan jika ini anggapannya kalau lebihnya cuma 15 menit udahlah gak usah dianggap lembur gitu contohnya ya.
Ya, ini berdasarkan kesepakatan ya tergantung di internal perusahaan masing-masing. Ya, misalkan gitu ya. Jadi sepakat ya kita ya misalkan ini jam lembur ini ya. Itu kita kalau lebih 15 menit anggap itu dia pembulatan ke bawah lah dianggapnya 15 menitnya nggak dianggap. Jadi biar misalkan kalau jam lemburnya itu 5 jam 15 menit ya dianggapnya 5 jam gitu aja lah ya. Gitu ya. Jadi itu caranya pakai begini, jadi pakai if. Kemudian untuk ini karena yang akan kita jadi acuannya itu menit. Jadi teman-teman tinggal tambahin menit di sini. Jadi untuk mengambil nilai menitnya. Ya, nilai menitnya kan tadi berarti yang diambil di 48 ini ya. Jadi jika 48 si angka 48 ini kurang dari 15 gitu ya. Kurang 5 dari 15 maka dia akan dibulatkan eh sorry, dia akan dibulatkan gitu ya ceritanya. Nah, floor mat ya pakainya itu floor mat, floor mat, floor mat aduh balelol. Nah, itu jam lembur ini ya di mau yang bulatkan ini bentar perbesar dulu. Nah, kemudian untuk significance-nya ya jadi untuk biar balik ke 00 ataupun ke 30 menit ya. Jadi saya pengennya itu hanya di misalkan 5 jam atau 5 jam 30. Nah, itu di situ saya pengen range tuh. Ya, jadi kita pakai interval yang 30 menit istilahnya gitu. Bebas teman-teman ya kalau teman-teman mau pakai interval 1 jam atau mungkin per 10 menit itu juga bebas ya. Ini tergantung kebutuhan kita karena saya nyari pas-pas aja gitu ceritanya ya, pakainya 30 menit. Nah, ini kalau untuk mode ya, untuk format itu ada mode. Jadi ini nggak usah dipakai ya, nggak usah dipakai. Kita langsung aja ke nilai selanjutnya teman-teman ya. Jadi kalau nilai selanjutnya misalkan di sini kita buat lagi aturan ya. Ini kita pakai bersarang aja biar biar mudah dipahami ya. Nggak usah ada dua gabungan kondisi. Jadi jika if minute ya jam ini lembur, si lembur ini ya, si menitnya itu misalkan lebih dari 45 lah apa ya? 45, aduh sorry, 45. Nah, maka dia akan di selling misalkan ya, mau di ah gak enak juga sih kalau di selling ya. Ya di ini aja lah. Sorry. Begini aja. Ya cobain dulu aja ya. Selling gitu ya. Nanti kalau kurang cocok kita apa namanya tuh? Kita benerin lagi ya. Jadi selling mate. Nah ini untuk jam lemburnya. Misalkan ini tetap sama juga ya di interval 0,30. Jadi biar dia tetap ada di interval 30 menit teman-teman ya. Itu ceritanya. Dan untuk sisanya mungkin nah ini pakainya yang dibulatin aja semuanya ke yang sama ceritanya gitu. Kita tutup, tutup. Nah, begini teman-teman. Nah, ini kan jadi ada pembulatan teman-teman nih. Misalkan ya saya suka nih teman-teman ya di tanggal 2 hari Kamis di hari kerja itu jam lemburnya itu 2 jam 42 menit ya teman-teman. Nah, ini dibulatkan menjadi 2 jam 30 menit ya. Anggapnya ya 12 menit istilahnya ya cengli lah dipotong karena mungkin ada waktu beberes, waktu lainnya lah. Bebas ya itu tergantung kebijakan masing-masing. Nah, kemudian contoh lainnya misalkan ini jam 6.48 nih, dia dikasih lebih nih. Ya, misalkan kalau 6.48 nanggung, dia naikin aja ke 7 jam gitu kan misalnya seperti itu ya. Jadi fungsinya pembulatan itu adalah untuk ngepas-ngepasin gitu ya teman-teman ya. Ya itu tapi ini yang punya saya tidak jadi acuan teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau gunain template ini teman-teman ya ubah lagi dalamannya ya untuk logikanya ya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukupkan dulu sekian ya teman-teman ya. Jadi ini untuk part ketiga. Jadi nanti saya akan buatkan part keempatnya ya. Ini sengaja saya buat bertahap supaya durasinya tidak terlalu panjang juga. Jadi buat teman-teman bisa mempelajarinya secara benar-benar dipahami ya. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai ke jam pembulatan ya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman saya akan tunjukkan ya di part keempat itu rencananya bagaimana kita menghitung berdasarkan aturan ini teman-teman ya. Makanya kenapa untuk keterangan ini dibuat ada 3 kategori ya, terutama untuk hari libur. Itu ada hari libur nasional dan juga hari libur biasa. Nantinya untuk menunjukkan bahwa sorry di aturan ya, untuk hari libur biasa itu untuk jam ke 1 dan hari libur nasional itu jam ke 1-nya juga itu berbeda nih dua ini gitu ya. Untuk lainnya sih semuanya sama ya teman-teman ya, semua kategori sama. Tapi kalau yang membedakan adalah di jam pertama dan untuk hari kerja itu yang membedakan adalah jam lemburnya gitu teman-teman ya. Namanya juga studi kasus ya. Jadi kita mencari kasus-kasus tertentu dan ini ya saya buatkan sebisa mungkin kasusnya versi saya sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja mungkin ya nanti di part keempat sampai jumpa kembali ya teman-teman untuk part keempatnya nanti akan saya buatkan lanjutannya di mana kita akan menghitung berdasarkan jam lembur jadi kita ngitung dulu jam lemburnya jam ke 1 berapa, jam kedua berapa, jam ketiga berapa sampai ke sorry jam ke 1, jam 2 sampai ke jam 8, kemudian jam 9 sampai jam ke 10 dan seterusnya ya. Aduh, bacetrot, baceprot ya kalau ngomong tuh emang agak kurang ngomong gitu, bisa ngomong.
Oke, dan selanjutnya nanti dihitung juga dari nominal gaji pokok ini ya dikalikan gaji pokok per jamnya baru dikalikan ke jam lemburnya. Nah, itu ya untuk di part keempat ya untuk kisi-kisinya. Oke, sekian teman-teman ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang tertarik atau interest buat mempelajari semakin dalam ya tutorial-tutorial baik itu contohnya Microsoft Excel. Nah, itu boleh teman-teman like ataupun komen ya di kolom komentar kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun kebingungan di area kerjanya masing-masing ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin updatean terbaru dari video yang dibuat oleh saya, teman-teman boleh subscribe ya. Dan untuk file-filenya semuanya saya sertakan di link deskripsi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin belajar nanti bisa cek di deskripsi untuk filenya, bisa download dan kita bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Oke, saya akhiri ya untuk video part ketiga dari materi studi kasus pembuatan template jam lembur karyawan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kekurangan dari penyampaian terkait dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki juga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam belajar.